Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita ketemu lagi dalam materi perkuliahan perencanaan sistem pengajaran PAI. Pada saat ini kita dituntut untuk tetap kuliah walau dengan menggunakan teknologi daring atau berbagai macam cara, tapi yang jelas kita wajib menjaga protokol kesehatan. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang pengertian perencanaan. Perencanaan ini sering kita dengar dalam kegiatan proses pembelajaran atau di dalam kegiatan di luar proses pembelajaran. Sebenarnya begini, setiap pekerjaan yang ingin kita laksanakan secara baik, secara maksimal, wajiblah kita memiliki sebuah perencanaan. Perencanaan ini banyak sekali, baik perencanaan terhadap sebuah kegiatan, bahkan yang lebih penting lagi perencanaan kita terhadap diri kita sendiri. Sekarang kita bahas tentang pengertian perencanaan. Dalam istilah ini sering disebut planning, yaitu persiapan, penyusunan suatu keputusan atau langkah-langkah penyelesaian untuk melaksanakan suatu pekerjaan hingga tercapainya suatu tujuan yang baik. Nah, ini sebagian daripada pengertian perencanaan. Menurut William, perencanaan ini adalah menentukan apa yang akan dilakukan. Perencanaan berisi rangkaian putusan yang luas dan penjelasan tentang tujuan, penentuan kebijakan, penentuan program. Namun menurut saya secara pribadi, menurut Ibu Mahabati MPDI, perencanaan adalah langkah-langkah, pola-pola yang harus ditempuh, dibuat oleh seseorang sebelum melaksanakan suatu kegiatan. Jadi kita sebelum melaksanakan suatu kegiatan, kita harus memiliki langkah-langkah, pola-pola agar semua kegiatan yang kita laksanakan tersebut tercapai tujuannya, terarah, teratur sehingga tidak mengecewakan hasilnya. Itu kalau menurut saya secara pribadi. Seandainya gini, kita mau mengajar, maka kita buat dulu perencanaan. Misalnya saya punya niat mau mengajar daring hari ini, otomatis saya menyiapkan perencanaan. Pertama, saya harus menyiapkan materi apa yang harus saya sampaikan. Setelah adanya materi, saya harus mengkondisikan sinyal teknologi yang saya gunakan. Nah, setelah semuanya ini ada, langkah-langkahnya ada, barulah kita melaksanakan suatu kegiatan. Nah, inilah yang dimaksud dengan langkah-langkah atau pola-pola yang akan kita buat, yang akan kita tempuh sebelum kita melaksanakan suatu kegiatan. Langkah ini sudah ada, pola-polanya sudah ada, baru kita melaksanakan sebuah kegiatan sehingga kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan tadi terarah, teratur, dan tercapai semua tujuan hingga mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke, baik anak-anak sekalian, kita di sini sedikit membahas cerita. Ibu akan memberikan perkuliahan didampingi atau diiringi dengan sebuah cerita, dengan harapan kalian tidak jenuh, tidak bosan. Ada sebuah cerita perencanaan. Ini pemerannya adalah Timah dan Timot. Nah, satu Timah, satu Timot. Timah dan Timot ini dua orang yang hidup sama standar ekonominya, suaminya pekerjaannya sama-sama ibaratlah tukang petani karet. Nah, si Timah ini suaminya petani karet,
Si Timon ini petaninya, suaminya petani karet, sama-sama punya penghasilan sekitar 1 pikul 1 kali nimbang ya. Berarti penghasilannya kalau 2 minggu tuh sekitar sekarang ini 800.000 selama 2 minggu. Punya anak sama-sama 2. Tima dan Timot sama-sama punya anak 2 dan hidup yang dikatakanlah tidak serba berlebihan, hidup secara sederhana. Si Timah punya uang 800.000. Begitu suaminya menimbang dapat uang, Timah jeluk langsung pergi ke pasar. Apa yang nampak? Ketemu buah, beli. Ketemu makanan, beli. Ketemu mainan anak yang lucu-lucu, beli. Bahkan ketemu pot bunga pun akhirnya si Timah ini beli 1 lusin. Sehingga begitu pulang dari pasar, si Timah ini keteteran. Uang tinggal 200.000, sementara kebutuhan pokok, minyak, beras lupa membelinya. Maka akhirnya Timah menyusul belanja di belakangan untuk menutupi kebutuhan pokok. Dalam 2 minggu ini si Timah tidak pegang uang lagi, bingung. Nah, si Timot punya uang 800.000 dari sang suami. Sebelum pergi ke pasar dia cek, saya dalam 2 minggu ini butuh beras berapa, butuh minyak berapa, butuh alat-alat dapur berapa, uang harus saya sisihkan berapa. Nah, si Timah setelah belum ke pasar pulang belanja lengkap, masih tersisalah uang sekitar 350.000. 50.000 ini untuk jajan anak atau untuk kebutuhan tak terduga. Nah, kemudian si Timot tidak bingung. Jadi ini 2 cerita yang berbeda dalam menata kehidupan, memiliki perencanaan dan tidak punya perencanaan. Si Timah bingung dalam memenuhi kebutuhannya. Kenapa? Karena tidak memiliki perencanaan. Sedangkan si Timot, dia tidak bingung walaupun sama-sama punya penghasilan 800.000. Dia belikan kebutuhan pokok sesuai dengan perencanaannya dan uang masih tersisa 350.000. Nah, ini contoh yang sangat sederhana ketika kita hidup memiliki sebuah perencanaan. Jadi, perencanaan ini tidak hanya di dalam proses pembelajaran saja. Perencanaan ini juga dalam kehidupan sehari-hari kita wajib memiliki sebuah perencanaan. Memang manusia punya rencana yang menentukannya Allah, tapi wajib bagi kita memiliki perencanaan yang baik, yang teratur, sehingga kehidupan atau suatu hal yang kita inginkan nanti bisa tercapai. Begitu juga dengan diri kita sendiri. Kita punya perencanaan. Saya punya perencanaan, ya Allah, saya kalau diizinkan saya ingin kuliah dulu. Setelah saya kuliah nanti saya ingin misalnya mengabdi dulu, bekerja dulu sekitar 1 tahun. Saya akan menjaga diri. Nah, dengan sebaik mungkin nanti setelah selesai saya bekerja, kalau memang diizinkan oleh Allah ada jodoh, saya akan menikah. Kalau kita sudah punya pola-pola yang demikian, maka kita akan mengatur langkah-langkah. Di antaranya mungkin kalian tidak berpacaran yang terlalu dekat karena kalian sudah punya perencanaan. Nah, jadi wajib bagi kita punya perencanaan terhadap diri kita sendiri ataupun perencanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang ingin kita matangkan. Apalagi seorang guru kalau mau mengajar tidak punya perencanaan, yang hancur. RPP nggak punya, persiapan pengajaran nggak punya, silabus nggak tahu, materi dadakan. Nah, akhirnya ambil buku catat, selesai. Nanti ulangan, konten. Nah, kalau seperti ini setiap hari, bagaimana nasib anak-anaknya yang akan kita didik? Nah, makanya seorang guru wajib bagi mereka mempersiapkan perencanaan sebelum pengajaran. Nah, sekarang kita kaji lagi, apa sih bentuk-bentuk perencanaan yang harus dipersiapkan oleh seorang guru, baik secara fisik ataupun non fisik. Secara fisik kalian harus menyiapkan RPP-nya, silabusnya, kemudian materinya. Kemudian kalian memastikan kalian harus memiliki ruangan yang pas, yang steril, yang bersih. Kemudian siswanya ada. Itu yang nampak. Yang non
fisik yang nggak nampak, ya kita harus mempersiapkan mental, metode, teknik, strategi agar pembelajaran kita nanti bisa mencapai hasil yang maksimal. Oke, demikianlah materi perkuliahan kita hari ini. Bagi kalian yang ingin bertanya, silakan nanti menghubungi Japri pribadi saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.